selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, setelah di pertemuan sebelumnya, di podcast sebelumnya, saya membahas mengenai perumusan strategi. Jadi dari analisis eksternal, internal, kemudian masuk di perumusan strategi. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa strategi, yaitu di strategi tingkat bisnis. Materi ini di samping memberikan wacana tentang beberapa strategi-strategi yang dilakukan, ya, namun ini juga bisa menjadi salah satu input yang akan digunakan di dalam perumusan strategi kemarin. Ya, jadi karena materi kemarin kan belum dilakukan, ya, nanti masih di pertemuan ke 12-13, ya. Sehingga saat merumuskan strategi SWOT-nya, TOWCS-nya itu bisa menggunakan ini. Jadi kemarin kan contoh-contohnya belum, ya. Contoh-contohnya kemarin tentu saja di dalam kelas nanti kita akan membahas mengenai contoh-contoh di dalam merumuskan strategi SWOT. Nanti akan saya masukkan beberapa celah di situ yang kita ambil dari yang kita bahas di pertemuan kali ini, ya. Strategi tingkat bisnis ini adalah strategi di unit bisnis. Jadi strategi yang dilakukan oleh, kadang-kadang kan perusahaan tidak hanya melakukan satu bisnis, ya. Ada beberapa bisnis. Seperti contohnya misalnya Astra. Astra itu bisnis utamanya memang otomotif gitu, ya. Tetapi Astra sekarang berkembang ada agro juga. Nah, berarti ada unit bisnis otomotif, ada unit bisnis agro. Bahkan bisa jadi bahwa yang otomotif sendiri mungkin dibagi yang mobil dan kemudian yang motor, ya. Unit bisnisnya beda-beda. Maka sebagai sebuah strategi ini adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Jadi ini merupakan serangkaian beberapa tindakan-tindakan, ya, yang nantinya memang ditujukan untuk atau bisa menghasilkan suatu nilai tertentu kepada pelanggan, ya, pada pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Ya, ini memang tujuan dilakukannya strategi, ya, khususnya di strategi tingkat bisnis, ya. Nah, di PPT saya ini menyampaikan bahwa nilai dari pelanggan itu dan sekaligus keunggulan yang didapatkan itu diperoleh dengan jalan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti, ya. Berarti kan ini dengan melihat kekuatan-kekuatan utama, ya. Kekuatan itu jadi nilai lebihnya apa sih? Nilai lebih dari perusahaan itu apa? Itu kan menjadi kompetensi-kompetensi utama, ya. Itu, ya. Nah, kemudian beberapa strategi tingkat bisnis yang dapat dilakukan di dalam unit bisnis itu ada 4, ya, 4, tetapi nanti terbagi 2 kelompok, ya. Jadi kelompok besar yang pertama adalah berkaitan dengan kepemimpinan biaya, kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Namun dari masing-masing ini kepemimpinan biaya dibagi 2, kepemimpinan biaya kemudian fokus kepemimpinan biaya, sedangkan diferensi juga demikian, dibagi menjadi diferensi itu sendiri dan ada strategi fokus. Bedanya di mana sih yang antara kepemimpinan biaya dan diferensi? Kemudian di masing-masing ini, ya, kita lihat ruang lingkupnya, ya. Kalau sebentar. Ini, ya. Oke. Diferensi mungkin pernah kita sampaikan, ya. Diferensiasi itu berarti
membuat keanekaragaman ya, keanekaragaman. Namun untuk kepemimpinan biaya itu bagaimana? Jadi kepemimpinan biaya ini strategi yang dilakukan adalah berusaha menjadi lebih efisien ya, dari pesaing yang biasanya dilakukan dengan memotong biaya produksi dan pengawasan biaya yang sangat ketat. Memang selalu terlihat bahwa ciri-cirinya adalah selalu ada nilai atau nilai jual yang lebih rendah ya. Harga-harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing yang tentu saja itu dilakukan karena ada pengurangan biaya produksi ya. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat antara Daihatsu dengan Astra ya. Astra itu ada mobil Ayla dengan satunya apa itu? Xenia ya. Avanza dengan Xenia misalnya itu. Sebenarnya kan perakitannya sama tapi kemudian kok bisa harganya berbeda gitu ya. Berarti ada pengurangan tertentu yang dilakukan terhadap Xenia sehingga itu bisa dijual dengan lebih murah. Tetapi nilainya bagi konsumen itu dianggap sama begitu ya. Meskipun sebenarnya dengan kalau ada beberapa keunggulan saja dari Avanza ya, atau antara Ayla dengan satunya Ayla ini ya, yang dari Astra ya. Tentu saja ada perbedaan di sana ya. Nah, kalau fokus baik nanti fokus kepemimpinan biaya maupun fokus terhadap diferensiasi ya, ini didasarkan atas satu segmen tertentu. Jadi kalau kepemimpinan biaya maupun diferensiasi secara umum, maka itu ruang lingkupnya adalah lebih luas, tidak hanya pada satu segmen ya, tapi banyak ya, mungkin di beberapa segmen ya. Tapi kalau fokus dia akan menggarap itu hanya pada satu segmen. Nah, berdasarkan itu memang kemudian kita bagi menjadi ini ya. Jadi kalau kepemimpinan biaya dan diferensiasi ya, ini merupakan strategi keunggulan kompetitif di berbagai segmen ya, berbagai segmen karena ada fokus yang tadi. Nah, tentu saja berbeda dengan itu, begitu strategi yang dilakukan menyangkut strategi fokus, baik fokus diferensiasi maupun fokus kepemimpinan biaya, maka ini adalah strategi keunggulan kompetitif dengan fokus pada segmen yang lebih sempit, jadi ya terbatas ya. Jadi hanya melakukan misalnya pasarnya, areanya beberapa kota, mungkin kita hanya menawarkan di satu kota tertentu ya, entah harga yang lebih murah atau harga promo begitu. Atau misalnya kita lihat ada apa itu di Shopee ya, ada hari tertentu. Itu menjadi kan beberapa ya. Nah, atau segmen yang lebih sempit mungkin hanya untuk hari-hari tertentu saja, tanggal-tanggal tertentu saja. Itu kan berarti mempersempit segmennya. Bagaimana antara strategi bisnis kepemimpinan dan diferensiasi ya. Nah, strategi keunggulan kompetitif dengan kepemimpinan biaya yang seperti saya sampaikan bahwa itu dilakukan dengan upaya untuk mengurangi beberapa hal pembiayaan di operasional ya, tingkat efisiensi ya, yang tentu saja ujung-ujungnya adalah memang menjadi atau mengarah kepada nilai jual yang lebih rendah. Nah, keunggulan seperti ini itu hanya akan bisa berhasil ya untuk konsumen-konsumen yang sensitif terhadap harga. Jadi kalau ini diberlakukan terhadap konsumen-konsumen secara keseluruhan ya, semuanya konsumen justru mungkin akan merugikan perusahaan karena ada konsumen atau kelompok konsumen yang mereka tidak sensitif terhadap harga. Bahkan misalnya kita naikkan harganya
itu akan menjadi perhatian mereka, dan mereka akan berlomba-lomba untuk membeli kita. Gampangnya misalnya ya ada lukisan, kemudian barang-barang perhiasan, kemudian barang-barang unik ya, marmer ataupun keramik Gucci ya. Itu kalau semakin harganya semakin tinggi, batik yang tulis ini semakin tinggi ya, bagi beberapa kalangan konsumen yang berdaya beli tinggi itu malah jadi perhatian, karena mereka merasa bangga bisa mengeluarkan uang banyak. Jadi strategi ini hanya akan diberlakukan untuk mereka-mereka yang sensitif terhadap harga ya. Nah, mungkin untuk menanggapi konsumen yang berbeda ini ya, justru dengan strategi diferensiasi, ada pembeda. Jadi kalau batik untuk kelas yang to have, kelas yang tinggi, ataupun mobil dengan daya beli tinggi, ada keunikan tertentu yang tidak dipunyai oleh produk di bawahnya, produk yang tadi dikurangi biaya produksinya ya. Maka ini ya, untuk diferensiasi maupun fokus ya, itu menekankan pada perbedaan-perbedaan dengan produk lain atau ciri khas tertentu untuk konsumen yang tidak sensitif terhadap harga. Itu ya. Jadi ada dua kelompok besar, yaitu kepemimpinan biaya, arahnya adalah memang pemangkasan pada nilai-nilai biaya produksi yang berujung kepada nilai jual yang juga bisa lebih murah. Dan itu akan diberlakukan kepada konsumen yang sensitif terhadap harga. Ya. Nah, kalau fokus berarti hanya segmen tertentu. Ya. Nanti kita bisa lihat contohnya saat perkuliahan ya. Kemudian untuk diferensiasi, karena justru melakukan pembedaan-pembedaan, ya. Nah, supaya benar-benar beda bagaimana? Berarti mempunyai ciri khas tertentu ya, atau membuat beda, tetapi dengan konsumen yang berbeda-beda tadi. Ya, tidak, kan konsumen tadinya kelompoknya banyak gitu nih. Ya. Dan mereka justru tidak sensitif dengan harga. Jadi kalau dilakukan kebijakan atau strategi pengumuman harga, mereka malah curiga, mereka malah menjadi ada apa ini? Produk kenapa kemudian dilakukan ya. Karena dengan harga jual yang lebih tinggi mereka malah lebih bangga. Mereka juga citranya ini berarti produknya benar-benar unggul. Produknya benar-benar kualitas. Ya, karena persepsi bahwa dengan kualitas yang tinggi itu proporsional dengan harganya, atau harga yang tinggi itu memberikan kesan bahwa mestinya produknya juga proporsional lah gitu, kualitasnya. Ya. Nah, itu salah satu strategi yang mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam formulasi strategi ya, perumusan strategi, entah di perbandingan antara kekuatan dengan peluang ya, atau kekuatan dengan ancaman yang ada ya, misalnya begitu ya, kita bisa menambahkan di sana, entah diversifikasi, entah dilakukan dengan kepemimpinan biaya ya. Itu materi yang saya sampaikan berkaitan dengan strategi unit bisnis. Saya mengambil hanya beberapa saja yang kira-kira memang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam unit bisnisnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri podcast sesi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.